Halo, kaum yang punya harapan setinggi langit dan kerjaannya tiap hari cuma rebahan doang. Apa kabar? Apakah masih menjadi beban keluarga? Kembali lagi bersama saya Mac, mas-mas biasa tanpa ulti dan sangat mentah. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat amazing menurut saya pribadi. Film ini menceritakan tentang cyborg cantik yang akan memanjakan mata Anda. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita berlatar di tahun 2563. Di mana sudah tidak ada bocil kematian bacot di FF dan joget di TikTok. 300 tahun setelah The Fall, diceritakan The Fall adalah perang dahsyat yang menghancurkan hampir seluruh peradaban. Adegan berpindah ke Dr. Ido, ini orangnya. Dia sedang mencari part-part cyborg yang masih bisa digunakan di pembuangan. Sembari memilih, memilah, menimbang, bibit, bebet, bobot, dia menemukan sebuah kepala dan inti cyborg yang ternyata masih hidup. Dr. Ido pun membawa cyborg itu dan menyambungkannya dengan tubuh baru buatannya. Keesokan harinya, cyborg itu terbangun dan sudah menjadi sosok gadis remaja yang polos, mempesona, dan sangat cantik. Tapi dia tidak tahu apapun soal dirinya, di mana asalnya, dan kenapa dia ada di sini. Lalu, Dr. Ido memberinya nama Alita. dan memperkenalkan bahwa dia sekarang ada di Iron City. And down here we have Iron City. Iron City adalah kota yang dihuni oleh korban selamat dari penjuru dunia di perang The Fall. What's that? Zalim. Dan Zalim adalah kota terbang anggung bak surga, di mana sebagian besar orang yang tinggal di Iron City ingin tinggal di sana. Ada apakah di Zalim? Nanti tidak akan ada jawabannya. Lanjut, Alita jalan-jalan di Iron City, di mana tingkah polosnya membuat saya gemas dan pengen memfatalitinya. Anjay, fatality lebay. Alita. What is that? It's motorball. That's so cool. Alita bertemu seorang cowok. Mas-mas ganteng doang. Enggak, ganteng banget. Bernama Hugo. Wow. Scrapyard. Setiap hari, Alita selalu jalan dengan Hugo. Hugo mengenalkan tempat-tempat di kota dan mengajak Alita bermain motorball, olahraga yang sangat populer di Iron City. Singkat cerita, malam pun tiba. Alita diam-diam merayap mengikuti Dr. Ido kenapa dia selalu keluar malam. Lalu tiba-tiba muncullah beberapa cyborg buronan yang akan menyerang Dr. Ido. Looking for me, Doctor. Dan terungkap fakta bahwa Dr. Ido adalah seorang Hunter Warrior. Hunter Warrior adalah semacam keamanan di Iron City. Tugasnya untuk memburu para kriminal-kriminal di Iron City, karena di Iron City itu tidak ada penegak hukum seperti polisi, tentara, Banser, Pemuda Pancasila, IPPNU, dan lain-lain.
Lanjut, Dr. Igu bertarung melawan para buronan. Saat Dr. Igu akan kalah dan dieksekusi, tiba-tiba Alita secara refleks langsung menghabisi seluruh buronan di sana termasuk Graviska. Ini cyborgnya. Dan pergelutan pun terjadi. Saat berada di pertarungan, Alita melihat sedikit flashback masa lalunya. Perlahan, Alita mencari jati diri siapa dia sebenarnya. Alita ingin menjadi Hunter Warrior, karena dengan bertarung dia bisa mengingat kembali masa lalunya. I'm coming for you. Singkat cerita, Alita dan Hugo menonton Motorball. Welcome to Motorball! Di sini diperlihatkan bahwa Motorball adalah olahraga seperti rugby, tapi berada dalam lintasan balap dan para pemain saling menghancurkan. Scene berpindah ke Hugo dan timnya. Mereka sedang mempreteli part cyborg. Di sini terungkap bahwa pekerjaan Hugo adalah mempreteli part cyborg untuk dijual. Tapi di sini Hugo tidak memberitahukan Alita, karena jika dia memberitahukannya akan membuat Alita sakit hati dan hati Alita ambyar. Keesokan harinya, Hugo mengajak Alita ke sebuah bangkai kapal yang ternyata itu adalah kapal yang ditumpanginya dahulu. Di sana, Alita menemukan suitnya dan membawanya pulang ke Dr. Igu. Tapi Dr. Igu menolak memasangkan suit itu karena dia tahu bahwa itu adalah teknologi URM. Dan Alita adalah senjata cyborg paling canggih yang pernah diciptakan. It's a humanoid weapon system created by the URM technology, the most advanced cyborg weapon ever created. You are not just a warrior, Alita. Wow, saya sangat terkejut sekali. Singkat cerita, Alita mendaftar menjadi Hunter Warrior dan mendatangi bar di mana bar itu adalah tempat berkumpul para Hunter Warrior berkumpul. Berkumpul, dan berkumpul. Kumpul. What brings you in here, sweets? Alita meminta bantuan para Hunter Warrior untuk membantunya mengalahkan Graviska. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau membantunya. Karena Graviska tidak ada dalam daftar buronan dan terjadilah kekacauan di bar tersebut. Saat kekacauan berlangsung, tiba-tiba muncullah Graviska yang akan menghancurkan Alita sampai berkeping-keping. I'm only here for the girl. Dan pertarungan epic CGI tingkat tinggi dibalut slow-mo sinematik pun terjadi. Tubuh Alita terpotong berkeping-keping. Setelah flashback terjadi, Alita teringat bahwa dia punya jiwa yang mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun. He is the dragon that must be slain. Dan dengan semangat bocil kematiannya, Alita bangkit
dan menusukkan tangannya tepat di mata kanan Graviska. Sumpah keren banget adegan barusan. Slow-mo sinematik, bocil kematian, mantap. Fuck. Kemudian Dr. Ido datang bersama satu Hunter Warrior dan berhasil memukul mundur Graviska. Karena tubuh Alita yang hancur, akhirnya Dr. Igo memasangkan body URM kepada Alita. Dan secara mengejutkan, itu membuat wajah Alita tampak sedikit lebih dewasa sekarang. Singkat cerita, Alita memamerkan body barunya kepada Hugo. Dan di adegan ini, kita akan melihat drama percintaan antara manusia dan cyborg, yang mana ini dirasakan dari hati ke hati. You look different. You can feel this. Yes. Close your eyes. Dan itu membuat saya baper pada saat pertama kali menontonnya. Fuck lah. Lanjut. Hal itu membuat Alita cinta mati kepada Hugo. Sampai-sampai Alita rela memberikan inti jantungnya kepada Hugo untuk keperluan Hugo pergi ke Zalim. I'd give you my heart. Take it. Tapi Hugo menolak itu. A cheap replacement. No. Scene berpindah di mana Hugo sedang dijebak untuk membawa Alita bermain di motorball. Alita. Is that her name? Alita. Singkat cerita, Alita sudah ada di arena motorball dan siap bertanding. Tapi ada hal mencurigakan yang dilihat Dr. Ido. Bahwa sebenarnya itu bukanlah pertandingan motorball, melainkan arena misi pembunuhan Alita. To the one who kills, I'm paying 500,000 as a hunt. Sementara itu, di tempat lain, diperlihatkan Hugo sedang menghentikan timnya, yang sedang mempreteli cyborg, dan Hugo bermaksud untuk keluar dari tim ini karena tidak ingin menyakiti hati Alita. So sweet. Tapi mas-mas sutradara berkata lain. Di adegan ini muncul Mas Pung Hunter yang memfitnah Hugo sehingga dia menjadi buronan dan kepalanya halal untuk dipenggal. Oh, very professional. Sumpah mas-mas pang ini rainya nyolot banget. Rainya nyolot banget Mas Pang ini. Hugo yang menyadari hal itu lari dan Mas Pung Hunter mengejarnya. Di saat pelariannya, Hugo menghubungi Alita, meminta Alita untuk segera menyelamatkannya dari kejaran Mas Pang Hunter. Allie, it's me. Pan, the Hunter Warrior. Trying to kill me. Alita yang sedang terdesak di permainan motorball pun langsung meloncat keluar arena untuk menyusul Hugo. Dan kejar-kejaran tak bisa dihindarkan. Alita berhasil menyelamatkan Hugo. Tapi di sini Hugo telah menjadi buronan, di mana buronan pasti akan dibunuh dan diburu selagi dia masih hidup. Let me make it easier for you. Saat Alita galau dan sangat galau karena orang yang dicintainya akan mati, muncullah Chiren. Ini orangnya. Dan Chiren menyelamatkan Hugo. Chiren mengoperasi dan memenggal kepala Hugo, tapi intinya ditanamkan di inti Alita, sehingga bisa membuat Hugo tetap hidup dan menjadi cyborg. Hugo is dead. Chiren, dia ini adalah seorang dokter
mantan istri dari Dr. Idu. Our daughter is dead, Shirin. You need to let Setelah tahu bahwa Hugo telah dijebak, Alita marah besar dan menemui Victor. Victor was running a scam. Dan di sana terjadi pertarungan kembali antara Alita, Victory, dan Graviska. Vector! 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 Alita terbawa ke flashback untuk kesekian kalinya. Dan di flashback kali ini, Alita benar-benar tahu misinya, yaitu untuk menghancurkan Zalim. Finish the mission. Destroy Zalem. Setelah membunuh Graviska dan Victor, Alita menyusul Hugo yang kini telah menjadi cyborg. Suara ayam masuk nggak ya? Hugo sedang memanjat penyangga dan berencana menuju Zalim. Alita mencoba meyakinkan Hugo dengan berkata, We don't belong anywhere except together. Hugo pun luluh dan tiba-tiba datang sebuah ring yang menghancurkan Hugo. Beruntung, Alita berhasil untuk menangkap Hugo. Tapi lengan Hugo perlahan putus dan itu membuat Alita kehilangan orang yang dicintai untuk selamanya. I love you. Scene berpindah di mana Alita akan bertanding di kejuaraan motorball, yang di mana juara motorball mendapat kesempatan untuk pergi ke Zalim. For the battle, Angel herself, number 99, Alita! Tamat mamat. Jujur, saya sedikit kecewa saat pertama kali menonton ini, karena ya ceritanya nanggung banget, serasa di PHP. Mau klimaks tapi tidak jadi. Begitulah kiranya yang saya rasakan. Tapi overall film ini sangat bagus. Menurut saya karakter Alita begitu bucin, cantik, berwajah malaikat, tapi sangat sadis. Itu yang membuat keren banget sih. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah saling mencintailah kalian sesama manusia, karena cyborg dan manusia saja bisa saling menyayangi. Saya Max, satu-satunya karyawan teladan di BT Studio undur diri. Sampai jumpa.